kelihatan ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan mempelajari keberagaman cenderamata market rumah Betawi ya. Sebelumnya ada yang tahu cenderamata itu apa? Oleh-oleh. Terus apa lagi cenderamata? Barang untuk dipajang. Barang untuk dipajang ya. Jawabannya bagus semua ya. Benar ya, cenderamata itu oleh-oleh ya, oleh-oleh khas masing-masing daerah gitu ya. Nah, kemudian itu bisa ada yang dipajang, bisa dimakan ya, tergantung apa dulu nih cendeраmatanya. Nah, kemudian hari ini kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini market ya. Market. Ada yang tahu sebelumnya apa ada yang baru tahu hari ini? Market itu apa? Market. Bukan minimarket ya. Ini market. Berbeda. Nah, market itu adalah miniatur atau model dari suatu bangunan yang akan dibuat untuk memudahkan visualisasi. Visual itu dari mata, penglihatan. Hasil rancangan berupa struktur, interior, dan eksterior. Ya, jadi contoh market itu mungkin anak-anak di sini sudah pernah ke Lubang Buaya. Nah, di awal itu ada market-market tuh, miniatur-miniatur rumah-rumah zaman dulu. Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Saya belum pernah, Bu. Atau kalau yang pernah ke Monas, di lantai bawahnya, di basement, itu ada market-market miniatur. Nah, miniatur itu. Nah, karena di sini adalah market rumah Betawi, maka marketnya itu bentuknya rumah kecil, rumah mini gitu. Nah, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya market ini terbuat dari bahan kayu, kertas, tanah liat, dan lain-lain ya. Atau biasanya tuh dari stick es krim ya, yang biasa buat dimainin tuh stick es krimnya. Nah, itu terbuatnya market. Kita lanjut. Tunggu sebentar. Oke. Yang pertama kita akan membahas mengenai market rumah gudang ya. Ternyata rumah Betawi yang kita tahu kan rumah kebaya ya. Kalau di PPKN ternyata rumah Betawi itu ada 4 tipenya ya. Kalau dilihat di buku paketnya juga ada 4. Nah, yang pertama kita bahas adalah rumah gudang. Rumah gudang itu mempunyai arsitektur 4 persegi panjang. Ya. 4 persegi panjang. Bisa dilihat ya di sana di rumahnya itu berbentuknya persegi panjang dari depan rumah depannya ke rumah belakangnya. Suara Ibu terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, kemudian di sana tanpa tambahan jure ya, di bagian kiri kanannya tuh tidak ada tambahannya. Kemudian rumah gudang ini dibangun oleh masyarakat Betawi setidaknya pada abad ke-5 Masehi ya. Pokoknya rumah gudang ini tuh adanya di pedalaman gitu ya. Kemudian yang mirip dengan rumah gudang itu namanya rumah kebaya. Rumah bebaya. Oh, ini kebaya. Ya, Bebaya. Rumah kebaya. Mirip ya rumahnya sama rumah gudang karena Ya, Bu. atapnya sama-sama berbentuk pelana. Nah, yang membedakan antara rumah gudang dengan rumah kebaya itu adalah bagian kiri dan kanannya. Kiri kanan dan depan belakang ya. Kalau tadi rumah gudang itu dia atapnya dari depan ke belakang walaupun ada sedikit ya di sebelah kiri, tapi dia tidak ada ruangan lagi di sebelah kirinya. Kalau rumah kebaya dia kalau dari kiri atau kanan berbentuknya seperti lipatan kebaya. Kemudian terdapat ruangan lagi di sebelah kirinya. Di sebelah sampingnya itu masih ada ruangan lagi. Itu yang membedakannya ya. Kemudian yang membedakannya lagi dari rumah gudang tadi,
bisa dilihat renda-renda ya, bahasanya renda-rendanya ini nih, yang warna hijau-hijaunya ini. Nah, kalau rumah kebaya itu punya renda, bentuknya seperti ini, punya renda-renda. Cantik seperti kebaya. Kalau rumah gudang tidak ada rendanya, bentuknya bukan seperti ini rendanya ya. Itu yang membedakan ya. Kemudian untuk rumah kebaya itu serambinya luas. Tahu serambi ya? Ada yang belum tahu serambi? Saya, Bu. Katanya surabi. Serabi. Lapar Iya, ya. saya tahunya cuma serabi. Itu serabi, bukan serambi. Serambi itu teras, ya, teras rumahnya. Lebar, luas, ya, luas teras rumahnya tuh. Nah, itu juga memiliki pagar-pagar yang kecil ya. Ada 3 susun batu bata untuk jalan masuk ke dalam rumahnya. Ya, ada tangganya gitu ya kalau rumah kebaya. Rumah Kemudian gudang kalau di buku juga ada kayak gitu, Bu. mirip kan ya? Iya, mirip. Nah, itu kita memang agak sulit untuk membedakan. Maka untuk membedakannya yang tadi Ibu bilang, pertama di bagian Kanan kiri. betul. Kalau rumah gudang Belakang. itu iya, depan belakang madapnya. Atapnya itu depan belakang. Sebelah kirinya, kanan kirinya itu tidak ada ruangan lagi. Tapi kalau rumah kebaya, di kanan kirinya masih ada ruangan lagi. Terus yang membedakan adalah di rendanya. Renda rumah kebaya Teras. itu ada rendanya, tapi kalau rumah gudang itu tidak ada rendanya. Tidak ada. Iya. Ini rumah gudangnya ada, rumah kebayanya enggak ada, Bu. Nah, lihat rendanya beda ya. Kalau yang di buku Ini itu rumah gudang. rendanya gerigi biasa gitu. Tapi kalau rumah kebaya, kalau yang di sini rumah kebaya tuh rendanya harusnya seperti ini. Marketnya ada renda-rendanya lebih cantik gitu. Kalau rumah kebaya. Karena dia berbentuknya seperti kebaya. Ya. Itu yang membedakannya. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Masih ada 2 rumah Tidak, lagi? Bu. Tidak, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Kita lanjut ke rumah Joglo. 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 Siapa yang tahu kampung Joglo? Enggak. Saya tahu ya jalan doang, Bu. Yang rumahnya di Jakarta Barat mungkin tahu ya Joglo. Kampung Tahu, Joglo. Bu. Oh, tahu. Tahu, Bu. Saya orang Banten. Iya. Banten bisa tahu. Nah, Saya orang Tangerang. Bu, saya orang itu, Bu, Jawa Tengah, Bu. Saya orang Salah, Bu. oke. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau menurut referensi ya, kita kan sumbernya banyak ya saat ini. Ada buku paket, kemudian ada materi dari Ibu. Nah, anak-anak bisa lihat juga ya kalau misalnya di Google gitu ya, website yang lain. Nah, di Google itu, di Wikipedia atau yang lainnya, ada beberapa referensi lain yang mengatakan bahwa rumah Joglo itu seumuran dengan kampung Joglo dibangunnya. Ya, cukup lama ya berarti ya. Sama-sama Joglo gitu. Berarti ada karena ada rumah Joglo. Itu dia. Nah, Berarti rumahnya ada di Joglo ya, Bu? rumahnya ada di Joglo. Bukan Kemungkinan kayak gitu besarnya juga, seperti itu. konsepnya ada. Oke. Kan katanya rumah Joglo. Iya. Nah, anak-anak juga harus tahu ya, kalau rumah Joglo itu adalah rumah adat dari Jawa apa? Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah. oh udah ada ya tulisannya di sini ya. Kalau di PPKN itu rumah Joglo masuk ke Jawa Tengah. Tapi ternyata setelah kita Jawa Barat. pelajari lagi, rumah Joglo itu ada juga di tipenya orang Betawi gitu. Yang membedakan sini sudah jelas ya, udah Ibu ganti warnanya jadi warna ungu. Rumah Joglo yang di Betawi itu di dalamnya, di dalam rumahnya itu tidak ada tiang penopangnya, atau kalau bahasa Jawanya itu
Mereka sebutnya Soko Guru. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk pemisah ruang satu dengan ruang yang satunya itu, kalau di Jawa Tengah ada Soko Guru, ada tiangnya. Tapi kalau di Betawi itu lurus aja dalamnya, nggak ada tiangnya gitu. Tiangnya cuma di depan aja tuh ya, kalau digambar. Itu untuk rumah joglo Betawi. Oke? Oke. Oke, kita lanjut ke rumah yang terakhir. Rumah panggung. Rumah panggung juga terdapat di rumah apa? Rumah adat apa? Betawi. Iya, rumah Melayu. Betawi. Melayu. Nah, rumah kalau di PPKN ya, rumah panggung itu ada juga di Provinsi Jambi. Ya. Ternyata banyak gitu kan ya yang sama. Karena kalau banyak rumah joglo yang tadi tuh, rumah joglo yang tadi itu terinspirasi, memang orang Betawi itu terinspirasi dari masyarakat Jawa gitu. Jadi mirip-mirip rumahnya, rumah joglonya tuh mirip-mirip dengan orang Jawa. Yang membedakan tadi apa? Rumah joglo Betawi sama Jawa Tengah yang membedakan apa tadi? Tiangnya. Tiang? Bagian kanan kiri. Tiangnya. Tiangnya kenapa? Tiangnya kenapa? Bedanya apa? Tiangnya. Tiang di dalamnya ya. Kalau rumah Betawi itu di dalamnya tidak ada tiang penyangganya. Kalau di Jawa ada. Nah, kalau di rumah panggung ini yang membedakan dengan tipe yang lain gitu ya, rumah adat yang lain adalah corak khas Betawinya, di ukiran dan motif geometris seperti belah ketupat. Gitu ya. Rumah anti banjir. Iya, bukan anti banjir ya. Untuk Anti banjir. Kalau anti banjir belum tentu. Kalau hujannya terus-terusan bisa banjir juga. Ini untuk Lantai rumah tenggelam. Pencegahannya ya, pencegahan banjirnya. Karena biasanya rumah panggung ini ada di kawasan pesisir ya. Berarti kalau kawasan pesisir pantai adanya di Jakarta apa sih? Jakarta apa? Oh, Jakarta Utara. Iya, betul. Jakarta Utara. Betul. Udah pernah ke Ancol ya? Udah, Bu. Iya, Pantai Ancol itu adanya di Jakarta Utara. Jadi bagian pesisir itu adanya di sana. Oke, sekarang Ibu Rizky